2 minggu pertama gue muntah darah. Gila. Jadi gue kan pulang udah jam 2 jam 3 tuh. Iya selalu Sampai dini rumah. hari lah. Dini hari. Berarti lu mandi terus lu ngeluarin dahak atau ngeluarin itu berdarah. Gila. Lagi sama partner gue, Madalena nge-DM nih. Ini Madalena gak sih? Wah iya bener. Gue teriak-teriak. Wah iya gitu. Gak lama setelah itu gue diundang artis-artis sampai masuk ke Raffi Ahmad. Wah. Gue diundang ke Andara. Akhirnya gue datang ke tempat Sultan Andara. Paling besar tuh sebenarnya di human resource. Oke. Akan susah. Lu bikin sistem kayak gimana pun, mereka selalu ada alasan untuk pertama menjebol itu, kedua menyalahgunakan peraturan yang ada, ketiga tidak loyal sama lu. Cabang ini Jepangan masih milik berdua, Rev. Kenapa nggak atau gini bahasanya? Kenapa lu tahan godaan akan investor-investor lain? Ini pasti banyak dong. Oke. Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host magang yang menjadi host tetap, menjadi lebih sering di Mau Jadi Apa YouTube official. Hari ini gue punya bintang tamu, mungkin bagi warga Jakarta yang menonton gak asing dengan bisnisnya, ya kan. Terus juga mungkin pernah nyobain, pernah nongkrong, tapi di balik itu kita bahas juga latar belakangnya. Dan hari ini gue punya tamu narasumber, Reviansyah. Apa kabar sama Mas Revi? Baik Mas Hanan. Baik Mas ya. Hanan apa kabar? Baik juga dong. Terima kasih udah mau main jauh-jauh ke studio podcastnya Mau Jadi Apa. Yang kayak tadi gue bilang secara offline, gue tuh kadang ya mengundang bintang tamu tuh bukan perihal karena tempatnya. Menurut gue tempat layak sih. Studio ini dingin karena jaraknya itu. Tapi thank you lo udah datang loh. Sama-sama Mas. Thank you udah diundang. Oke. Mas Revi, mungkin banyak yang belum mengenal Mas Revi secara pribadi. Sebelum kita bahas bisnisnya, mungkin penasaran juga teman-teman yang lain bisnis apa sih gitu. Tapi kita pengen tahu latar belakang Mas Revi dulu deh. Mas Revi kelahiran tahun berapa gitu loh, belajar apa, sekolah SD SMP SMA di mana? Kita highlight secara rangkum aja, boleh Mas Revi? Oke, perkenalkan nama gue Reviansyah, biasa dipanggil Revi. Kebetulan lahirnya tahun 93. Oh, sama kayak gue berarti. Sama ya, kebetulan sangkatan ya. Sangkatan. Background pendidikannya S1-nya Sistem Informasi di BINUS, S2-nya Manajemen Marketing di Trisakti gitu. Oke, jadi lo S2 itu Manajemen Marketing karena memang dari S1 udah bisa menilai kayaknya fokus untuk pendidikan selanjutnya gue marketing deh. Iya. Gitu, udah merasa jadi, kayak gitu. Melihat dari pekerjaan yang gue lakukan pada saat itu, gue membutuhkan manajemen. Oke. Dan memang sebenarnya dari S1 pengennya manajemen. Nah, cuma kalau di BINUS itu kan yang bagus itu IT-nya kan. Oke. Nah, apa sih yang ada IT-nya dan ada unsur manajemennya juga. Akhirnya gue ambil sistem informasi. Gitu. Ternyata pada saat gue ngambil udah jalan 2 semester kebanyakan coding. Ternyata tidak semenyenangkan itu ya. Iya. Udah nyemplung nih. Iya, udah nanggung. Kita tarik ke belakang. SD, SMP, SMA, SD lo di lingkungan SD lo orang yang kayak gimana sih Mas? Maksudnya lo atau Mas lo berteman dengan teman-teman SD lo sampai sekarang atau lo udah mungkin lupa kali SMP, SMA gitu. Oke. Jadi SD, SMP gue kebetulan di Al Azhar Kemandoran. Oke. Terus gue dikenal sebagai anak yang aktif. Kegiatannya sehari-hari olahraga. Terutama bola ya, bola dan basket. Iya Waktu sih. itu kan zaman slam dunk sama Kapten Subasa. Bukan kan? lagi. Itu adalah mungkin salah satu apa ya, Golden Age kartun yang sering kita tonton. asli, jujur. Jadi kalau misalkan kartun setiap hari kan banyak tuh ya Subasa. Orang-orang tuh pada zaman itu terinfluence dari apa yang mereka nonton. Benar. Nah, banyak nonton Subasa terus jadi main bola. SSB pada saat itu ya, sekolah sepak bola. Sepak bola Asiop zaman itu kan. Asiop itu terkenal Asiop. Tawan angkatannya. Itu sempat terkenal gara-gara Denan Cup itu ya kan ya. Terus abis itu nonton slam dunk, pengen main basket. Padahal sebenarnya waktu gue nggak terlalu jago-jago jago banget main basket. Cuma kan wah Abbas keren kan gitu. Era itu kalau jadi anak basket nggak tahu ya, entah sekarang juga masih lumayan jadi sorotan di antara angkatan tuh. Bener. Wah dia nih center nih, wah dia nih keren nih. Iya terus SD SMP olahraga. Terus SMA itu gue anaknya nongkrong dan main warnet.
Jadi Revi adalah yang terkenal dengan orang yang suka main warnet, terutama di Emporium. Ada satu warnet di Binus itu terkenal banget di situ. Iya. Yang lulusan di situ ikut Piala Dunia gitu loh. WCG namanya, World Championship Gaming gitu. Iya. Dan bener juara 1 dan juara 2 gitu. Iya. Tapi emang Emporium itu nggak asing sih buat anak gaming tuh lumayan jadi apa ya, bergengsi lah main di tempat kayak gitu. Ketika SMA lo anak warnet banget. Terus itu bener-bener 24 jam lo main warnet. Karena kan yang kita tahu ya, kalau udah kecanduan gaming tuh waktu sih lupa, karena di tempat gaming biasanya agak-agak redup. Benar. Jadi ya udah main aja terus. Iya. Jadi gue kebanyakan main sih memang pada saat SMA. Jadi gue itu selesai sekolah, abis itu main warnet sampai kayak jam 6 sore, jam 7 sore. Terus kadang-kadang suka kayak paket malam dari jam 10 malam pagi gitu. Kayak gitu. Jadi kayak wah, suram banget nih ibaratnya kayak gitu pas SMA. Tapi game apa yang lo mainin, inget gak waktu itu? Gua banyak sih, hampir semuanya gue mainin. Seal Online, RF, Ragnarok. Gila. Tapi paling jago gue Dota sih. Gue tuh sampai di blacklist di SMA di Jakarta Barat. Kalau misalnya Revi main, yang lain nggak mau main. Lulus anak-anak SMA ya, karena gue saking jagonya. Iya, bahkan di Emporium itu gue setiap hari Minggu tuh mainnya gratis karena udah masuk kayak liganya gitu. Kayak lu udah jago banget main, legend, lo legend. Lu tuh boleh main gratis gitu. Sampai segitunya. Privilege ya. Privilege. Dan akhirnya kenapa lo bisa berhenti? Karena orang kecanduan gaming tuh susah. Menurut gue ya. Jadi turning point gue pada saat gue aktif di radio. Jadi gue kebetulan masuk Binus waktu itu. Terus di semester 2 gue masuk B-Voice Radio. Iya. Terus abis itu pada saat yang bersamaan gue juga kerja. Jadi kan memang kalau kuliah itu pada zaman itu yang paling populer lu paling jago toko part time-nya atau Starbucks. Iya, itu. Kan? Jadi mungkin teman-teman yang lagi nonton era tahun kelahiran tahun 93 mungkin kayaknya 2011 ya, 2010. Ketika awal memulai kuliah, teman-teman merasa relate nih. Era itu ya part time di Starbucks atau di Goods Dep, bener, atau di Anomali. Iya. Ya kan, Anomali anak skena tuh. Skena pada eranya. Skena pada eranya. Iya. Anak-anak indie. Bener. Dan ngomongin B-Voice itu adalah salah satu juga organisasi bisa dibilang ya. Itu terkenal buat apa ya, mendistribusikan. Iya, ya kan, bakat-bakat jebol-jebolan ke radio-radio besar di Indonesia. Ada Prambors, Gen FM, macam-macam lah. Banyak, hampir semuanya mungkin. B-Voice gitu. Tertarik kenapa lo sama dunia radio pada saat itu? Waktu itu kayak pas presentasinya B-Voice tuh paling keren, paling asik gitu. Iya sih. Terus pas gue lihat, wah ya udah gue masuk deh. Nah, terus gue kan anaknya sebenarnya emang suka ngomong, cuma gue gak ngerti pada saat itu cara untuk komunikasinya seperti apa. Jadi gue nggak daftar sebagai announcer, cuma gue apa nih? Divisi yang megang angkatan. Akhirnya gue ngambil jadi operator. Jadi dari tahun ke tahun pada saat itu yang megang angkatan, baik angkatan kepanitiaan setahunan maupun station manajernya itu anak-anak operator. Makanya gue ambil operator waktu itu. Tapi lo gak mencoba untuk menjadi announcer? Karena kan udah lumayan lama kan jadi operator. Ada pasti eranya apa umurnya, karena kan bosen. Coba jadi announcer. Lo sempet gak? Waktu itu kan gue jadi operator 2 tahun, abis itu jadi produser. Itu kayak udah telat sih. Telat ya? Telat. Seharusnya lu mulai dari awal jadi announcer. Mungkin setelah lulus dari situ bisa, kalau emang lu passionnya di radio, lu bisa banget jadi announcer. Karena kan lu jadi operator nih, bener kayak face to face sama announcernya kan. Betul. Terus tekniknya udah dikasih tahu seperti apa, masuknya punchline-nya juga dikasih tahu. Iya, semuanya. Mimpi pada saat itu aja deh gue bicara ya. Sempet mau jadi kerja di radio? Ada kepikiran buat kerja di radio. Iya, menarik ya pada saat itu ya. Menarik. Iya, akhirnya lo udah selesai di B-Voice Radio dan tidak menggeluti lah dunia radio. Lo akhirnya balik lagi ke kuliah jurusan apa tadi pertama? Sistem informasi. Kenapa lo ngambil itu? Waktu waktu gue kira manajemennya lumayan dominan. Ternyata banyakan sistem informasinya, banyakan IT-nya. Makanya gue menyadari hal itu udah
Telat. Jalan 2 semester. Oh, setahun dong. Setahun nggak Iya. mungkin dong gue Iya. balik waktu gitu. Nggak Atau gua murah dong. Nggak murah dong. Iya. Kan pakai duit ya. Iya benar. Digantung sama nyokap gue. Terus Iya. habis itu akhirnya ya udah deh, mau nggak mau gue terusin aja. Aha. Cuma yang jadi concern gue pas pengambilan peminatan, Hah? gue nggak ngambil database atau IT Oke. things. Jadi gue ngambilnya sistem analis yang diagram-diagram. Jadi analisa aja. Iya, Dan iya. itu emang gue excel banget. Gue nilainya waktu kalau nggak salah 95 yang berbau analis gitu. Wow, lu menyukai itu? Menyukai Iya, di situ. iya. Walaupun sampai sekarang nggak kepake ya. Gak kepake. Itu banyak sih beberapa pengalaman orang yang jurusannya berbeda dengan apa ya profesional kerjanya sih. Iya. Akhirnya lo lulus berapa tahun di sistem? Alhamdulillah 4 tahun sistem informasi. keren. Walaupun gue nongkrong, gue organisasi B-Voice dan gue kerja Tetap on schedule ya? on schedule. Yo, itu keren banget sih. Terus ketika lo lulus pada saat itu lo udah langsung memikirkan untuk gue langsung S2 deh atau enggak? Enggak. Jadi gue baru S2 tuh 2019 Pak. 4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu Oke, gitu. Jadi iya. pada saat lulus gue ngelamar ya seperti lulusan pada umumnya ya, Iya. lamar. Berarti sorry, lo lulus 2015 ya? 2015. Nah, terus. Terus abis itu pas 4 tahun akhirnya gue apply gue jadi marketing. Oke. Memang kan di mana marketing ujung tombak perusahaan ya. Turnovernya biasanya emang tinggi. Iya. Terus entry barrier-nya juga lebih gampang. Nah, gue banyak awalnya jadi konsultan gitu deh. Digital agency enggak? Bukan, enggak. Korporat Konsultan kebetulan perusahaannya temen nyokap. Oke, terus berhubungan sama Timur Tengah lah. wow. Emang ini Kayak orang Menlu nih ya. Kayak Menteri Luar Negeri nih. orangnya gokil juga. Jadi waktu itu ada acara Timur Tengah, dia ngumpulin semua perwakilan Timur Tengah, dia bikin conference gitu. Wow. Terus kayak dia punya travel agency, dia punya ekspor juga, banyak deh yang dilakuin. Terus nggak lama di situ ya udah jadi marketing dan sampai gue pernah kerja di FX juga, jadi commercial leasing. Iya. Terus akhirnya gue di hijack balik ke tempat toko yang pernah gue kerja sebelumnya pas kuliah. Apa tuh? Namanya Limbro Denim. Cuma gue nggak di store-nya. Nah, gue jadi tangan kanan ownernya. Jadi pas gue di hijack buat masuk sana lagi, ownernya tuh kerjanya jalan-jalan aja. Terus job desk lo apa? Jadi gue ngegantiin posisi dia ibaratnya. Oke. Jadi karena gue ngerjain kerjaan dia, dia jadi Lo biasa workload-nya jadi berasa owner bayangan berarti ya? owner shadow lah ya. Iya, owner shadow ya. Dengan ya nggak dapat seberapa ibaratnya kalau sama dia gitu. Iya. Terus ya udah 3 bulan pertama pas gue masuk dia kerjaan jalan-jalan. Mungkin ngerasa rilis burdennya kali ya setelah gue masuk gitu. Jadi bener 3 bulan nggak pulang-pulang ke Indonesia man. Lo ditinggal. Gitu. Lo merasa bingung gak pada saat itu? Enggak sih, gue tahu apa yang mau gue lakuin pada saat awal. Karena memang kan gue udah ngerasain bertahun-tahun Iya. gitu selamanya gue kuliah gitu. Tapi ada nggak ilmu? Ini kita bicara lagi ilmu yang lo terapin ketika lo dapat di kuliah, tapi di kehidupan atau di pekerjaan profesional ini works banget nih, gitu. Nggak begitu banyak sih. Nggak begitu Lebih banyak ke ya? banyak yang gue serap pada saat gue organisasi. Oke. Gimana cara lo handle iya. kerja sama orang, komunikasi sama orang, terus ngedeliver pekerjaan, terus mendelegate pekerjaan lo gimana. Itu semua gue dapetin pada saat organisasi. Oke, gitu. jadi organisasi itu menurut lo lumayan penting bagi kehidupan lo ya. Penting. Nah, penting kita lanjut akhirnya lo menjadi owner bayangan. Itu berapa lama pada saat itu? Gua di hijack itu 2017 sampai 2021. Wow, 4 tahun. Lumayan lama. 4 tahun, lumayan iya. lama. Dan akhirnya ketika 2021 lo sebetulnya udah S2 dong itu. Udah S2. Udah S2. Berarti lagi jalan. Lagi jalan. Nah, Jadi ya itu alasan lo kenapa jurusan yang S2 karena manajemen pekerjaan marketing. lo. Karena pekerjaan. Oke, benar. boleh lu ceritain sedikit gimana akhirnya itu bisa lo pakai dan ternyata akhirnya lo nggak menetap di kerjaan lo yang ini gitu. Oke. Jadi pada saat 2017 pas gue di hijack sama bos gue kebetulan muda, cuma beda 3 tahun sama gue. Oke, iya. Tapi emang dia bisnisnya luar biasa banget deh. Iya. Dan dia humble gitu. Ibaratnya lo beli Ferrari sekarang bisa. Iya, Cuma dia profilnya kayak tiap hari masih makan ketoprak, Nyantai lah. nyantai, bener nggak yang beli barang mewah gitu. Secara mungkin impresi kayaknya enggak deh, nggak mungkin dia orang ini ya. Nggak mungkin dia orang kaya gitu. Iya. Kamu sih kaya banget pak. Iya. Nah, terus pas gue di hijack sama dia, gue bilang nama bos gue namanya Adi. Di suatu saat
gue akan keluar dan gue membuka lapangan pekerjaan. Karena end game gue adalah buka lapangan pekerjaan. Mimpi lo itu. Mimpi gue. Iya, gitu. iya. Oh iya, Ref nanti tinggal bilang aja. Nanti kabarin aja, jangan dadakan. Nanti gue akan support. Gitu. Oke. Dan itu yang terjadi di 2021. Pada saat gue di mana-mana orang kalau misalkan selesai kuliah itu misalnya S2 mereka mau pekerjaan yang lebih baik kan? Iya dong, pasti dong. Atau menjadi acuan untuk gue bisa naik jabatan nih. Benar. Iya kan? Iya. Ini terbukti pada saat gue S2, gue waktu 25 tahun, isinya 40 tahun, 50 tahun. Lu dong paling muda. Direksi gue paling muda. Iya, gitu. iya. Terus pas gue lulus S2, itu Januari 2021 dan di bulan yang sama gue resign. Gitu, gue mau pursue dream gue gitu. Iya. Tapi maksudnya mimpi ini udah lo, maksudnya sebelum lo resign itu, ketika deket-deket hari H, udah bilang sama bos lo yang Iya. Udah one month notice. Udah gitu. one month notice. Akhirnya benar disupport. Jadi kayak keren. nggak ditahan. Sehat sih. Nggak ditahan. Dia ngerti posisi gue yang awal-awal mau ngerintis usaha karena itu yang terjadi sama dia pada saat dia awal-awal usaha juga. Oh, dia jadi kayak berkaca pada beberapa tahun ke belakang kali ya. Ya, kita bicara akhirnya ke bisnisnya nih. Ini kita udah nyampe ke bisnisnya. Ketika pada saat itu lo ada opsi bisnis nggak? Ada beberapa opsi bisnis nggak yang lo gue mau bisnis ini deh, akhirnya matang ketika lo memutuskan cabut dari owner shadow lo itu. Fix gue mau bisnis F&B. Ini kita langsung bicara bisnis F&B ya. Itu ada nggak pada saat itu opsi-opsi bisnis? Kebetulan cuma satu yang ada di kepala gue dan gue yakin gue take a leap of faith ini bakalan jalan. It's matter of time aja. Iya. Gitu. Jadi gue seyakin itu. Jadi ceritanya adalah gue Januari resign. Gue riset cari tempat segala macam sampai bulan April itu gue nggak ada income. Nggak ada source of income, tapi gue punya savings dan gue hitung modal gue kayaknya kepakainya sekian, gue udah spare tuh buat living gue selama 4 bulan. Iya. Terus abis itu ya udah sampai akhirnya gue buka di April. Di April lo buka. Di April gue buka. Dan itu akhirnya lo buka F&B, kita langsung ngomong aja Jepangan kan. Kenapa lo memilih bisnis makanan Jepang sih, Ref? Karena kan udah lumayan banyak gitu, Ref. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau gue ngasih tahu orang itu ada beberapa cara untuk mulai bisnis. Yang pertama kayak misalkan lo ngelihat marketnya, si opportunity-nya. Terus habis itu lo find problem and then create solution. Ketiga lo bisa berawal dari hobi. Nah, gue adalah pas bisnis Jepang ini gue melihat marketnya, opportunity-nya. Jadi kuenya masih besar nih. Gue melihat beberapa Japanese food, street food itu yang jalanin adalah generasi baby boomer. Gitu. Generasi baby boomer adalah orang-orang yang tua yang umurnya 50-an ke atas gitu. Jadi mereka ibaratnya nggak secanggih kita, nggak sejangkau anak-anak muda lah, ya paham. Nggak pakai sosmed, nggak pakai Instagram, TikTok, Google Ads, WhatsApp bisnis gitu. Itu nggak pakai. Nah, terus gue lihat pelayanannya mereka ya masih bisa diperbaikin lah. Terus habis itu jangkauannya sangat bisa diperluas. Terus habis itu marketingnya segala macem. Nah, ya udah gue lihat di situ kayak bisa nih. Kuenya masih gede banget nih. Ya udah gue belajar sama partner gue waktu itu. Kebetulan partner gue anak Apnon, satu angkatan juga. Oke. Ya. Terus abis itu gue riset sama dia sampai akhirnya bisa jalan nih, jadi nih bareng nih. Jadi nih bareng. Akhirnya lo buka Jepang nih berdua ya? Berdua gitu. Sama teman lo. Nah, ketika pada saat buka pertama kali, ini kan bisnis pertama kali lo, Ref. Jadi menurut gua kalau ini bisnis pertama kali dan lumayan bekerja dengan baik, itu top loh. Karena biasanya entrepreneur harus jatuh dulu, berdarah-darah dulu, belajar dari pengalaman, ya kan. Nah, ini lo meminimalisir kesalahan gimana, Ref? Oke, kalau dibilang bisnis pertama, sebenarnya ini bisnis ketiga gue. Yang pertama gagal juga. Pertama baju, yang kedua baju juga gagal tuh. Karena pas kuliah. Mungkin on my defense, karena gue sibuk kuliah, terus gue kerja juga, terus habis itu organisasi juga. Terpecah belah lah. Nggak fokus. Kayak lah bisa banget kan gitu. Excuse gue aja. Terus habis itu ini bisnis ketiga. Nah, kenapa ya bisa sampai sekarang banyak universe ngebantu lah dan banyak doa dari yang lain juga. Jadi waktu itu ceritanya kita buka pas pandemi 2021 tuh lagi pandemi. Terlebih lagi itu Delta kalau nggak salah. Delta. Jadi udah gitu Hamin 2 sebelum puasa.
Iya, Jadi iya. gue ngerasain kan tendaan ya awal. Iya. Pegawai gue cuma 3. Pegawai gue cuma 3. Terus gue sama partner gue masih bongkar pasang tenda. Iya, Nah, bener-bener dari bawah banget dari lah. bawah banget. Terus pas bulan puasa kita cuma minum es teh manis doang, ngebatalin puasa doang. Nggak sempat makan karena gue megang kasir, partner gue masak gitu. Iya. Terus customernya banyak, jadi nggak kepegang. Terus abis itu baru makan itu jam 2 pagi. Itu lama sekalian banget, iya. jadi buka puasa sekalian sahur. Iya, selain sahur itu. Selain sahur. Itu early sahur kayaknya. Early sahur. Iya. Jadi gue makannya 2 porsi, Iya. tapi itu tidak bisa mencegah gue turun berat badan saking capeknya. Iya, benar. Jadi di bulan pertama gue 7 kilo ngurang berat badannya. Iya. Partner gue 10 kilo. 2 minggu pertama gue muntah darah. Gila. Jadi gue kan pulang udah jam 2 jam 3 tuh. Iya, selalu Sampai dini rumah. hari lah. Dini hari. Berarti lu mandi terus lu ngeluarin dahak atau ngeluarin itu berdarah. Gila. Jadi kalau nggak ada semangatnya itu Iya, udah iya. pasti tipes gue. Iya, paham gue. Separah itu gitu. Gak, itu sebegitu bekerja kerasnya loh untuk Iya. bangun jejepangan ini. Iya. Terus awal-awal setiap hari tuh gue ini apa namanya ke pasar, ngupas udang, terus habis itu bikin bumbu. Iya. Terus habis itu belanja ini, belanja itu. Partner gue juga sama gitu. Kurang istirahat, kurang tidur. Ya udah makanya sebulan pertama segitu. Jadi ini lu bener-bener berdua doang dari awal. Berdua terus memang nggak ada yang membantu dalam hal. Ya ini kan urusannya biasanya masak-masak kan lebih ke ya kita nggak gender juga misalnya ada ceweknya lah setidaknya lah yang lebih terampil lah. Iya, Ini lu sama sekali nggak ada melibatkan. Nggak ada. Cowok semua. Tapi emang dasarnya lu suka masak. Gue masak-masak simpel aja, numis-numis, masak nasi goreng. Ya numis-numis pada umumnya lah. Partner lu? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Standar. Jadi ya learning by doing aja. Learning by doing gitu. Oke. Nah, ketika lo fokus akhirnya untuk Jepangan, dulu berangkatnya tuh lo nyobain semua tempat makan Jepang di Jakarta yang di pinggir jalan atau gimana Maksudnya? Yeah. Wah, nggak ada nih yang belum nemu nih gue rasa yang gini. Kita buat aja yuk. Iya. Jadi memang kita suka Japanese food. Oke. Nah, habis itu kita street foodnya makan juga yang Japanese. Terus ngeliat ya banyak nih yang kayak gini tapi kok ada yang kurang ini nih, ada yang kurang ini, ada yang kurang ini nih. Ya udah ngeliat opportunity di situ, ya udah kita masuk. Oke. Kita belajar, ada yang ngajarin kita juga, terus kita kulik-kulik lagi, ya udah sampai ketemu akhirnya. Gila. Gitu. Dan itu yang lumayan gue sejujurnya gue pernah makan sebelum gue kenal gue karena waktu itu istri gue cobain yuk nih Jepangan pernah lihat karena ya faktor sosial media juga ya, membantu terus gue wow gede juga ya chicken katsunya ya. Benar. Ini lain mungkin teman-teman yang belum pernah kenal Jepangan yang lagi nonton itu bisa cek aja di Instagramnya Jepangan.jakarta ya JKT kamu cek aja itu kayak chicken katsunya jumbo. Banyak banget. Gue pribadi secara objektif benar-benar kok gede banget ya. Ini benar-benar pesan sepiring aja harusnya nggak usah sharing aja nih, nggak usah pesan 2 karena pikir gue karena gue pertama kali makan yang biasa makan street food kan beberapa di selatan kan ada ya. Terus kalau makan chicken katsu ya porsinya agak kurang gimana gitu. Jadi gue kadang ya udah sendiri-sendiri aja dibanding bagi-bagi. Pas datang wah gede banget ya. Itu lo beneran pengen emang dari awal besarin aja biar orang puas gitu atau gimana? Salah satu USP kita memang porsinya besar. Jadi lu bayar segitu udah pasti kenyang. Iya. Sekarang kalau gue makan chicken katsu pun kalau nggak lapar-lapar banget, itu gue pesannya setengah ke anak-anak gue. Pak, ini katsunya mau 1 apa setengah? Udah pasti tahu gitu. Karena nggak habis saking banyaknya. Gitu. Itu kayak buat orang lapar banget sih. Iya. Gede banget asli. Bisa buat sharingan juga. Asli. Nah, pertama kali akhirnya lo buka di daerah Gandaria ya? Gandaria benar. Gandaria City ya. Sorry, dekat Gandaria City ya, dekat Betul, daerah situ. betul. Itu awalnya kayak restoran biasa kan? Ketika lo akhirnya pindah ya ke sebelah ya? Iya. Jadi tendaan mejanya cuma 8 tadinya, sekarang karena emang saking ramainya sampai bikin macet daerah sana. Bener bikin macet. Dan sebelah situ kan ada lumayan coffee shop yang skena banget ya. Benar. Terus akhirnya gue pindahin ke dalam. Sekarang mejanya 25. Jadi mungkin sekitar 100 orang bisa makan secara bersamaan. Keren. Akhirnya lo menyewa tempat yang sebelah itu emang tanah kosong aja. Iya, jadi memang kerja sama orang sana buat sewa di sana gitu. Oke. Karena gue pernah lewat situ itu cuman kayak buat ditaruh tempat barang orang dagang doang. Terus sekarang, wih, ada Jepangan di sini kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya lo buka pertama di Gandaria tuh lumayan bekerja dengan baik lah. Terus lo buka cabang kedua tuh bulan apa sih?
gue lupa bulan apa. Yang kedua itu di Bintaro. Di Bintaro. Sekarang lo udah punya 5 cabang ya? 5 cabang dan susah gak sih, Pak? Soon nambah lagi di Tebet 1. Wow, keren. Bulan ini. Susah gak sih, Pak? Susah gampang sih. Iya, tapi iya, itu menyenangkan. Sampai sekarang masih 2 ownernya. Iya, kita berdua doang. Nggak membuka kesempatan untuk share. Belum ya. Iya. Masih bisa ya. Masih bisa. Tapi tawaran itu udah ada dong pasti. Pasti banyak banget. Di resto-resto udah ada dong. Nggak, lo ngeh nggak ketika di Jepangan tuh boom karena apa? Jadi awalnya gue nyewa KOL namanya Japanese Food Hunter. Nah, waktu itu viral di TikTok sekitar 500.000 view-nya. Terus ada salah satu tim MG Madalena. Oh ya. Ya semua food orang vlogger tahu gitu ya. Nomor satu lah itu. Iya. Terus dia ngehubungin kita lewat Instagram dia. Terus gue pas liat notif lagi sama partner gue, Madalena nge-DM nih. Ini Madalena gak sih? Terus gue liat, wah iya bener. Gue teriak-teriak, wah iya gitu. Jadi kayak Kak, tim saya ngehubungin kakak buat minta izin syuting di sana, boleh nggak? Oh pasti boleh dong. Pasti boleh dong. Masa aku tolak gitu kan. Secara rate buat YouTube-nya aja satu kali 100 juta Pak. Iyalah, gitu. mahal Ini banget. gratis gue dapetnya. Ini gratis lo datang. Lo mau pesen makan apapun Jepang apa boleh. Aja, boleh silakan. Mau bungkus boleh. boleh. Terus abis itu efeknya. Jadi waktu itu pas dia ngonten berapa hari setelah itu rem dadakan Jakarta. Oke. Jadi di saat yang bener Gojek aja nggak boleh masuk komplek. Iya. Lo deliver nggak boleh masuk komplek tuh. Lo nggak boleh makan dine in sama sekali. Terus lumayan kantor nggak boleh masuk kan 100%. Rem dadakan. Tapi itu dia ngepost hari Jumat. Terus Sabtunya langsung kayak normal gue. Normalnya apa? Walaupun nggak boleh makan dine in di warung, tapi kayak di parkiran dari ujung ke ujung itu ada 15 mobil. Itu makan semua di mobil. Yang rela nungguin. Iya. Bahkan ada keluarga, satu keluarga sekitar 6 orang atau 7 orang, dia kayak piknik gitu Pak. Seru bikin gelar tikar di samping mobil di taman, kan kita Taman Gandaria tuh. Iya, Taman Gandaria. Pas gue liat, wah gile, gelar tikar Pak. Haru gitu. gak lo? Gue lumayan terharu tuh. Iya kan, sebagai gimana ya, sebagai yang pemilik bisnis kan melihat menunggu bisnis gua, menunggu makanan gua sampai segininya. Wah. Iya. Dan dia satu keluarga datang seminggu 2 kali apa 3 kali gitu. Berarti bukan penasaran, beneran enak dong. Beneran enak. Itu salah satu yang lumayan agak jadi apa ya, tolak ukur F&B tuh. Kalau orang udah datang 2 kali 3 kali, gue berarti dalam seminggu, bukan berarti gue bisnis gue nggak penasaran nih. Bener. Emang beneran enak. Ketika pada saat itu Magdalena ngepost, boom lah. Langsung boom. Silih berganti lah akhirnya pada nge-review dong. Ya, terus terima kasih Kang Mahda. Ya terima kasih Magdalena. Ya akhirnya silih berganti yang tanpa lo disadarin ternyata jadi bola besar. Iya, di snowball. TikTok. Iya kan. Sekarang organik aja. Pasti ada yang ngonten tempat gue dan FYP gitu. Jadi gue sampai gak lama setelah itu gue diundang artis-artis sampai masuk ke Raffi Ahmad. Wah. Gue diundang ke Andara. Akhirnya gue datang ke tempat Sultan Andara gitu kan. Itu kayak apa ya? Itu adalah ranking untuk UMKM ya kan. Masuk vlog Sultan Andara. Di jajaransnya dong. Iya. Itu terus gimana akhirnya? Jadi waktu itu ada 4 tenan yang diundang ke Andara. Terus makanan beratnya gue doang. Minumannya Chat Time, 2 tuh somai telur puyuh gitu, satu lagi roti serikaya Cetvai. Oh iya. Nah, terus kenal juga tuh ya. Gue masuk sana bener-bener 1 minggu sebelum Cipung lahiran. Cipung lahir ada di dunia ini. Oh iya. 1 minggu sebelum itu. Iya. Terus akhirnya lo datang, terus kayak biasa Nagita dan lain hal itu juga lumayan boom ya. Langsung boom lagi gitu. Exposure-nya gede banget. Iya karena nggak jujur, temen gue pun tahu. Jadi gini, makan makanan Jepang yuk yang waktu itu dari Nagita makan gitu. Jadi nggak tahu namanya. Jadi lebih tahu karena Nagitanya. Iya kan? Jadi kan gue lihat maksudnya apa sih, yang di mana sih, kan orang penasaran. Oh namanya Jepangan. Itu. Gampang diingat kan kalau Jepangan. Iya, makan gampang. apa nih? Jepang. Oh Jepangan gitu. Aja Jepangan aja. Ada opsi nama nggak pada saat itu, sebelum kita tarik ke belakang, ada opsi nama ada gak? sih, gue lupa. Tapi yang paling teringat itu ya Jepangan. Iya, paling gampang gitu. Lebih easy listening. Jepangan ya. Nah, ketika akhirnya puncaknya lo diundang sama Raffi Ahmad dan Nagita, itu ketika itu orang-orang berbondong-bondong nggak langsung ke Gandaria, karena itu kan hotel pertama lo ya.
Iya, outlet pertama. Memang sebenarnya dari sebelumnya udah rame sebelum masuk ke Andara. Terus pas ada Andara, kontennya naik, makin rame. Waiting list ya. Gua waiting list paling lama sampai 2 jam. Gila. Itu kayak Tapi kalau ditolak ngantri lu nggak gitu. mungkin. Ya kan kayak menolak apa ya rezeki. Tapi orang juga nunggu lama juga melihat Kasian. dari kesian juga gitu. Kasir gua pada saat itu bilang fair di awal. Jadi mohon maaf ibu bapak, Iya. sekarang antrian lagi banyak. Estimasinya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Bapak mau nunggu apa enggak? Terserah Kalau ya. memang dia, kita lempar ke Iya. customer. Kalau memang dia mau nunggu, ya udah berarti bukan salah kita karena Iya. kita udah bilangin di awal gitu. Iya, tapi ikutin sesuai prosedur, jangan gua direwelin. Iya, bener. Nah, ketika stok barang pada saat itu rame, itu lu bisa ngabisin berapa kilo gitu ayam Lumayan terus, banyak. Itu gila banget sih Sampai pasti. restock terus gue. Tapi emang udah ready restock itu. Beli di pasar dekat situ. Gue naik motor gitu, terus beli. Udah habis nih, mau habis, ya udah beli dulu. Iya. Nah, outlet kedua itu di Bintaro. Itu juga lumayan rame ya. Lumayan Rame itu lumayan jadi orang-orang nggak usah jauh-jauh lah Ya. ke Gandaria gitu. Outlet ketiga di mana sih? Outlet ketiga itu sebenarnya dekat tenda yang pertama di Gandaria juga. Iya. Jadi karena memang itu bukannya dari siang, dari malam, jadi kita menjawab kebutuhan orang-orang yang pengen makan di siang, kita buka di tempat kopi. Oke. Kalau lagi musim hujan nih kayak sekarang, nggak mau kehujanan, bisa makan di situ. Oh, lo kerja sama berarti sama mereka. Oke. Terus buka dari siang, terus habis itu ya dari jam 11 sampai jam 10 malam. Toko Terus- kopi Pak Budi itu ya? Benar. Iya. Kopi Nah, Pak Budi. Itu harganya beda apa enggak? Sama. Sama tetap ya. Enggak, karena kan soalnya bekerja sama dengan coffee shop tersebut Iya, kan iya, yang iya, bersangkutan kan. Keempat lu di mana bukanya? Keempat itu Sleepy. Sleepy. Sleepy itu dekat BSI, Pasar Sleepy. Di situ rame banget juga. Rame banget. Kelima Kelima Cibubur. lumayan jauh. Iya. Iya. Ini lucu nih di Cibubur. Di Cibubur memang kita kan kayak di fresh market gitu. Memang space-nya terbatas. Kita Oke. cuma nyewa 2 lapak gitu. Terus karena memang mejanya cuma 10 karena 2 lapak kecil gitu. Kita sampai nolakin customer di jam-jam 8 atau jam 9 karena antrean udah luar biasa. Iya. Kalau misalnya nerima lagi kasihan nunggunya, kita bilang, "Pak, sorry, kita close order." Karena Iya. kita rame banget antriannya. Sampai kita nolakin customer ibaratnya. Gila. Saking ramainya. Tapi gini deh, ini kita agak tarik ke belakang. Orang-orang mungkin yang nonton penasaran, bisnis lo rame banget. Strategi pada saat itu ada yang gagal atau ada yang akhirnya works. Lo boleh jabarkan gak gitu? Oke. Mungkin strategi, gue pernah kok pakai strategi ini tapi gue gagal gitu. Akhirnya gue belajar lagi gitu. Boleh cerita Ref? Boleh. Jadi kalau di Indonesia kan orang-orangnya tuh FOMO ya. Banget. FOMO banget. Jadi kalau happening apapun itu, mau tempat makan, tempat hiburan, Semua, semuanya, iya. terus gosip, itu pengen tahu lifestyle. Itu nggak mau ketinggalan orang-orang. Iya. Penasaran kan, curious kan, nggak mau ketinggalan deh. Iya. Gue anaknya gaul banget deh, gue harus Iya. update gitu. Jangan sampai gue keduluan lo lah. Early adopter lah. Bener. Terus karena FOMO itu kita manfaatin FOMO marketing gitu. Kita manfaatin sekarang kan platformnya TikTok dan Instagram Oke, kan dan Reels. Terus kita pakai influencer viral marketing tuh yang paling oke. Iya. Nah, udah viral sekarang sebenarnya nggak susah kok untuk ngeviralin. Misalnya lu punya budget marketing 10 juta. Jangan lu pakai buat 1 KOL atau influencer dengan harganya 10 juta dengan mengharapkan dia untuk FYP atau Pelurunya cuma satu. Pelurunya cuma satu. Iya. Mendingan lo manfaatin 10 orang dengan budget 1 juta. Jadi ada 10 peluru yang bisa menembus FYP. Yang gitu. bisa pecah waktu-waktu. Chance lo ada 10 nih. Ada 10. Iya. Karena kan algoritma di TikTok sama Instagram belum tentu dengan follower lo banyak lo bisa FYP. Iya, Bisa benar, yang followernya benar. cuma 100, bisa Benar. 1000, bisa followernya waktu view-nya bisa 3 juta, 5 Nggak juta. pandang bulu lah Nggak pandang kalau di bulu. TikTok ya Jadi makin banyak peluru lo, makin gampang. Iya. Nah, gue melakukan itu dan alhamdulillah ngehit banget. Abis itu snowball effect kan. Iya. Nah, cara kedua adalah gimana caranya kan marketing tuh bring in customer ya untuk retentionnya, untuk bikin dia balik lagi. Cuma nggak FOMO doang nih, supaya dia ngerasain untuk kedua kalinya. Berarti cocok kan? Berarti operasionalnya harus diperkuat. Iya. Dan rasa. Kalau Iya. di F&B tuh rasa tuh udah nomor 1, penting. Jadi lu udah jual makanan udah pasti harus enak banget. Karena kalau misalkan makan enak itu di mana aja dicari. Iya. Masuk gang. Bodo lu amat. tinggal di selatan, Iya. makanan di Jakarta Utara dicari. Bodoh. Karena emang istilah good food good mood tuh benar banget Bener dong. banget, Iya, apalagi misalnya
terlebih kayak di Jepangan atau restoran yang lain juga udah rame. Ketika pertama kali orang makan, terus nyobain, oh enak, 2 kali enak, 3 kali, ini emang orang demandnya kadang-kadang makin tinggi ya. Ketika kali dia nyobain gak enak, berarti dia udah anggap gak enak terus-terus. Bener, ya kan? jujur kayak ya, gitu. kayak gitu Iya, kan. kayak gitu Jadi banget. lumayan aneh. Padahal dia gak melihat, ya mungkin aja yang masak lagi bete atau gimana gitu. Jadi kalau udah, meskipun dia udah makan sering dan terakhir kali dia makan itu gak enak, cukup gue gak makan di Iya. situ lagi. Kenapa? Iya. Itu gue juga bingung tuh. Gue juga bingung sih. Istilah-istilah kayak gitu tuh. Padahal yang sebelum dia makan enak nih, asli enak. Gitu kenapa? Gue sampai susah-susah gampang juga untuk bisnis di F&B ya kan, bener. untuk memastikan rasa. Nah, cara lo untuk bilang yang chefnya gimana, Ref? Memang ada takarannya. Untuk masak tuh ada takarannya. Hmm. Cuma kan definisi beda tangan beda rasa tuh pasti ada dong. Pasti dong. Pasti ada gitu. Pasti. Gue memang tidak bisa memastikan 100% tuh deliver sama terus gitu. Misalkan dari 1000 porsi yang gue sajiin, mungkin margin 1% aja berasa tuh Iya. errornya. Iya. Tapi sih ada kan. Ada. Nggak mungkin perfect gitu kan. Iya. Nah, lucunya kita masyarakat kita nih, kalau misalkan lo misalkan dari 100 customer deh, misalkan yang satisfied tuh 95 orang. Kemungkinan mereka rating dan ngasih tahu orang bahwa ini enak, rating bagus, itu paling ya 10% lah. Iya, iya. Nah, tapi dibalik 5 orang yang gak satisfied ini, kemungkinan dia bad review Iya. itu 90%. Dan dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Jadi mungkin ada kesenangan tersendiri kalau misalkan bad review atau ngomongin kejelekan orang lain. Terkadang gitu. ada gini nih, secara objektif ya. Kita makan di tempat sesuatu yang viral. Ada aja orang yang paling gak mau sama seleranya. Enggak, biasa aja menurut gua. Itu kenapa gua sampai sekarang bingung. Kadang gua beberapa makan sama teman gua, tapi ini enak loh, maksud gua. Gak apa-apa lu bilang enak juga gak usah gengsi. Ini emang enak iya. gitu. Jadi kan kesannya jadi tidak baik gitu. Iya, Itu benar. mungkin lu pernah merasakan, apalagi lu bisnis di F&B kan. Merasakan banget. Iya. Kayak susah gitu orang ngomong ya admit aja kalau emang itu enak gitu loh. Iya. Gitu nggak usah malu-malu gitu loh. Jujur aja. Jujur aja. Kadang-kadang ini kenapa rame ya? Orang rasanya biasa aja deh. Terus kadang kalau gue ya pribadi sih, gue pasti akan bilang gak enak menurut gue. Apa yang kurang gitu. Emang enak ya udah gitu. Nah, bisnis F&B ini udah 5 cabang ya, Ref ya. Gimana cara untuk penentuan lokasi terus-terusnya outletnya? Apa lo ada beberapa divisi tertentu yang mengurusi perihal perizinan dan segala, susah nggak sih, Ref? Terlebih lagi ya ini Jakarta gitu loh, susah lumayan untuk bisnis di pinggir-pinggir jalan kan, karena ada beberapa oknum ya kan yang mempersulit. Itu gimana, Ref? Jadi kalau untuk milih tempat pastinya kita kayak ada jarak beberapa kilometer ya dari cabang yang lain. Terus habis itu dinilai di situ potensinya oke nggak. Biasanya tuh dinilai dari parkiran. Jadi karena gue yakin tempat gue akan rame, jadi parkiran tuh harus mumpuni gitu. Kayak misalkan untuk mobil ada berapa, motor ada berapa. Karena pasti akan jadi suatu alasan kalau misalkan mampir ke suatu tempat, tempatnya enak sebenarnya, tapi aduh parkirnya susah lagi. Emang sih. Aduh harus vale lagi. Benar-benar. Itu akan jadi Pertimbangan consideration banget, iya. untuk lu tidak kesana. Kayak udah deh, masih ada yang lain. Iya benar. Walaupun itu tempatnya enak atau tempatnya cozy ya, ngomongin hospitality ya. Tapi kalau misalnya parkiran susah, udah malas. Emang malu sih. Akan malas. Udah jadi gimana ya, buang waktu nyari parkir tuh lumayan butuh energi yang lebih besar gitu. Iya. Di mana nih antusias mau makan tuh jadi udah males ah. Udah males. cari aja yang lain. Iya sih itu ada. Terus Karena di perjalanan udah lama, setengah jam sampai 1 jam. Apalagi Jakarta kalau, ya. Apalagi Jakarta. Kalau Vale bisa Vale 20.000 segala macam itu akan jadi satu faktor tersendiri. Iya. Terus yang kedua, lo harus bisa tahu nih di sana yang megang siapa oknumnya. Iya. Karena setelah gue belajar bisnis di sini, Ini kan belajar lapangan nih. belajar di lapangan, benar. Di seluruh lapak di Jakarta itu udah ada ormas yang megang. Nah, gue nggak menyebut ormas siapa. Pasti ada yang megang. Terus abis itu bisa di satu tempat ada beberapa bendera. Iya, itu tuh lumayan rumit. Lo harus bisa bilang lo pendekatannya harus sesuai tuh sama daerah itu. Karena beda daerah beda pendekatan. Iya sih. Nggak bisa lo bilang lo siapa, di belakang lo siapa tuh belum tuh works gitu. Iya. Bisa pendekatan ya udah fair aja, kita ngobrol aja. Bener-bener Komunikasi, profesional aja. Profesional aja. Oke. Kalau yang penting gini kuncinya, kalau misalnya lo kenyang, orang-orang sekitar lo harus kenyang.
Iya sih. gitu. Jadi ada perut yang harus diisi. Betul. Agar semua santai dan diam. Betul. Nah, relax. Namanya kearifan lokal. Iya. Kearifan lokal. Benar. Terus. Harus kayak gitu. Terus jadi biaya abu-abunya tuh jadi banyak. Oke. Which is menurut gue ya oke aja lah gitu. Tapi itu masih masuk dengan cost semua yang lo Iya. ini. Jadi mikirnya gini aja. Lo ngasih makan orang yang kurang. Iya, iya. Anggap aja sedekah. Sedekah. Lo ikhlasin aja. Berbagi Karena, lah. Berbagi. Ya. Karena yakinlah rezeki nggak kemana kan. Iya, gitu. benar. Jadi benar. kalau semakin lo banyak memberi ya udah, alhamdulillah. Baliknya juga lumayan. Baliknya juga alhamdulillah. lumayan. Iya. Gue merasakan Jejepangan bisa ke titik yang sekarang itu banyak doa dari orang sekitar, banyak karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebelumnya Tanpa kita sadari. Iya. gitu. Jadi sebisa mungkin kita baik ke orang aja. Iya ya, paham. Gue kemarin sempat karena ngobrol sama, jadi teman-teman mungkin nanti episode yang sama Najim udah akan duluan ya, akan tayang ya. Jadi Najimnya, Revi ini ada temannya Najim. Najim bilang Revi tuh ketika bangun awal di Jepangan itu benar-benar minta tolong teman-teman semua, tolong dong postingin gini. Dan teman-temannya semua membantu dengan senang. Akhirnya kayak ya Revi juga kerja keras sih, hasilnya jadi terlihat gitu. Jadi ini mungkin salah satu apa ya, bentuk usaha, bentuk support juga dari teman-teman, ya kan. Nah, tapi gue bicara lagi Rev, ini perihal lagi F&B ya. Yang paling berat untuk punya outlet lebih dari 2-3 cabang tuh apa? Maksudnya gimana cara ngatasnya tantangannya? Tantangan tuh sebenarnya Kan itu harus pecah fokus ya. paling besar tuh sebenarnya di human resource. Oke. Akan susah. Lo bikin sistem kayak gimana pun, mereka selalu ada alasan untuk pertama menjebol itu, kedua menyalahgunakan peraturan yang ada, ketiga tidak loyal sama lo. Iya. Karena faktornya banyak banget. Kita nggak bisa ngontrol orang gitu. Karena investasi paling mahal kan di orang ya. Iya. Lo mau ngasih dia sesuai dengan kemauan dia, minta dia gaji minta berapa kita kasih, belum tentu loyal kalau gitu. Benar-benar. Datangnya juga kita bikin sistem absen, sesimpel bikin sistem absensi, datang misalkan jam 5, datangnya jam 6. Nggak ada alasan, lo kan sebelum itu nggak ngapa-ngapain. Iya. Nggak ada alasan lo buat telat gitu. Kecuali gue suruh masuk jam 5 pagi. Iya. Ya mungkin lo masih ngantuk ya kan. Itu ada alasan. Habis sholat subuh Iya. di masjid, masjidnya di Istiqlal, rumahnya di selatan gitu kan. Ya mungkin. Jauh banget. Ya, terus. Jadi ini jam 5 sore terus baru datang jam 6, itu aja masih ada gitu. Terus habis itu dalam penggajian gue udah ngasih, gue ngerasanya lebih kalau dibandingin yang lain gitu. Bahkan ada sistem bonus segala macam. Masih tetap nggak setia sama gue gitu. Emang manusia demanding ya. Demanding. Asli. Terus mau minta apa, kasih outing, kasih, udah. Terus habis itu malah pada sakit. Terus izin banyakan. Terus habis itu manipulasi keuangan banyak aja. Misalnya gue ngasih petty cash, Iya. dibelanjain, ternyata nggak sesuai billnya di manipulasi segala macam. Kayak gitu banyak banget. Cara ngatasinnya Rev? Lo bikin sistem yang mana memperkecil keran kebocoran lo. Menurut gue di semua bisnis akan sulit untuk bikin kerannya tuh tertutup. Iya. No mistake, sulit deh pokoknya ya. Sulit. Cuma lu bisa memperkecil kerannya biar bocornya tuh nggak banyak. Iya. Karena masyarakat kita nih paling jago dalam ngakalin. Apa aja paling jago. Emang. Kemarin Coldplay bisa jualan 15 miliar tuh. Kepikiran nggak? Enggak kan? Enggak. Karena jago apa? Ngakalin. Jago komunikasi dan ngakal gitu. Bener. Itu ngeyakininnya itu. Ngayakinin orang. Gue kadang pas lihat, ya ini perihal Coldplay ya konteksnya. Kok bisa sih? Kok bisa gitu kok orang bisa, ya kan? umur segini tuh. Iya kan? Gua gila. Iya kan? Dan uang gak kecil. Uang gak kecil. Dan itu ribuan orang yang kena tipu sama dia. Terus kayak, wah emang orang Indonesia jagonya ngakalin gitu. Jadi lo mau bikin sistem kayak gimana, itu kan sistemnya udah bagus. Iya. Penjualan tiket kayak gini kan bukan sekali 2 kali. Serba digital. Dan lain hal, minimalisir banget kesalahan. Gak ada, tetap aja kena. Gitu. Jadi mau kita bikin kayak gimana pun paling susah ngatur orang. Itu challenge-nya. Iya. Gitu. Jadi cara kita menanggulangi, kita bikin sistem supaya bocornya makin kecil kerannya. Terus kalau misalnya mereka tuh bisa baru bilang resign hari ini, ya udah cabut juga pada hari itu. Iya. Bahkan bisa kayak nggak bilang aja, tiba-tiba cabut aja gitu. Tiba-tiba ngilang aja gitu. Tapi emang apa ya, tantangannya tuh lumayan agak-agak beda dibanding
karyawan korporat dan lain hal yang sesuai rules ya. Karena juga dia kan ya kasir, chef, waiters dan lain hal, terlebih juga di pinggir ya jalan kayak gitu. Ya udah, jadi gue nggak ada kata-kata pamit tuh. Kalau mau cabut aja, bukan urusan gue. Gue bisa di tempat lain. Nah itu gimana? Lu kaget gak Ref dengan culture shock itu gak? Awal-awal lumayan kaget karena memang seharusnya yang terjadi di kita professional level itu kan nggak mungkin kayak gitu. Lo ada one month notice, terus habis itu lo ngobrol lah, komunikasiin lagi ada apa sih, lo mengalami apa, misalkan orang tua sakit, kenapa alasannya, alasan lo cabut tuh kenapa, mungkin lo nggak nyaman di tempat kerja atau lo dapat offer lebih bagus. Gue kalau misalkan mereka dapat offer lebih bagus di luar sana, gue akan ngasih karena gue mengharapkan mereka penghidupannya lebih baik lah. Karena lucunya gini, kalau misalnya gue kasih gede, apakah sebanding sama apa yang lu kasih ke gue? Mereka pasti akan ngerasa nggak enak dong. Kalau misalnya dikasih lebih dari yang sekarang. Gitu, makanya ya udah, gue cuma bisa ngasih segini, bukan berarti gue pelit. Tapi emang lu ya segitu sesuai dengan job desk lu. Bahkan itu aja udah gue lebihin. Banyak. Tantangan entrepreneur sih memang. Tantangan entrepreneur gitu. Nah jadi karena memang turnover lumayan tinggi pada awal-awal, terus gue udah nyediain backup. Jadi gue kalau misalnya di hari-hari rame udah ada part time untuk mengcover ramenya itu, terutama Jumat Sabtu Minggu. Terus abis itu kalau misalnya ada yang cabut dengan tiba-tiba, nggak takut karena ada anak part time ini yang sudah terbiasa bekerja, gue masukin gitu. Tapi anak part time itu emang tidak ada chance untuk lo kerja secara full time di Jepangan? Ada, mungkin di cabang lain. Karena di situ udah penuh. Iya. Berarti 5 cabang ini Jepangan masih milik berdua ya. Kenapa nggak atau gini bahasanya? Kenapa lu tahan godaan akan investor-investor lain? Ini pasti banyak dong. Oke. Jadi kenapa kita masih mendanai sendiri self funding atau bootstrapping? Karena memang kita ngerasa capexnya nggak begitu besar. Modal yang dibutuhkan untuk membuka cabang itu nggak begitu besar, gitu. Memang banyak penawaran dari yang lain untuk buka franchise dong di sini, gitu. Gue harus menanyakan, lu punya kapabilitas apa untuk jalan ini? Karena ini kompleks, nggak segampang yang lu lihat. Gitu. Perintilannya banyak gitu. Terus hal kedua yang gue takutkan adalah bubble. Banyak bisnis franchise yang besar, tiba-tiba pecah Nah, lo bisa melihat itu di boba-bobaan. Itu kan? banyak banget. Lo name lah, gue nggak sebut ya. Iya, itu banyak banget memang. Banyak tinggal copy paste kan. Tiba-tiba dalam beberapa bulan ada ratusan cabang. Ya kan. Secara masif. Sekarang di mana mereka? Nggak bertahan. Jadi kalau misalkan kita menjual bisnis kita kepada orang lain, ada tanggung jawab moral. Apabila kita jadi mereka, mau nggak diperlakukan seperti itu? Gue udah ngeluarin duit ratusan juta ibaratnya, brand-brand mereka ya, udah ngeluarin duit ratusan juta. Salesnya ada brand minuman sekarang, proyeksinya sebulan tuh seharusnya 100 juta, tapi ini jualan sehari cuma 6 cup, 5 cup, 1 cup 20.000, cuma 120.000, bayarin pegawai aja nggak bisa. Jauh banget. Karena mungkin dia telat masuknya. Dia telat masuknya, yang lain udah buka duluan, yang lain udah rame duluan, dia baru rintis di daerah situ. Makanya jualannya cuma segitu gitu. Dan itu di Indonesia banyak FOMO. Jadi yang cuma pengen nyobain sekali 2 kali, habis itu udah gitu. Pada saat itu lu sempat ketakutan gak sih akan FOMO itu? Ref, perihal di Jepangan? Ada juga sih. Makanya gue menahan banget untuk ngebuka cabang. Kalau misalkan gue mengiyakan, sekarang cabang gue mungkin ada 100 kali. Gitu, karena sebanyak itu ya. Karena seviral itu kita. Di semua artis, Baim Wong, terus Ashanti, Atta Halilintar, Rans Entertainment. Coba propose lo. Ya udah makan. Jadi exposure gede banget. Jadi banyak banget yang hubungin gue untuk ngebuka Jepangan. Gitu. Kalau keluar kota lo belum ada rencana? Nah, keluar kota memang tantangannya distribusi lagi ya, bahan baku, karena kita kuncinya di bahan baku, di bumbunya. Jadi kita harus fresh. Kalau misalnya gue di luar kota, gue harus bikin central kitchen di daerah situ, dan gue harus bikin beberapa cabang supaya nutupin operasional daerah situ, gitu. Jadi sementara gue sekitaran Jakarta aja. Sekitar Jakarta. Nah, gue juga mau agak tarik ke belakang, Ref. Kenapa Jepangan belum? Gue nggak tahu sih ya, beberapa outlet yang udah ada cabangnya, tapi kenapa masih dalam gaya street food gitu? Ada yang lebih proper gak gitu, Ref? Jadi lucunya kalau misalkan street food itu punya segmentasinya sendiri.
itu ada psikologi marketingnya. Akan terlihat lebih murah kalau misalkan di tendaan. Emang. Walaupun harganya mahal. Lu pernah nggak makan steak di tenda yang harganya 100.000, 120.000? Pernah kayaknya deh gue. Coba itu di mall akan wah iya di mall mahal nih. Iya. Tapi kalau di tenda nggak biasa aja. Iya. Malah harganya 100.000 men. Iya, 120.000 gitu. Iya. Padahal kalau misalkan Padahal di mall tuh sebetulnya lebih rendah kalau nggak ada pajak ya. bener Iya kan? Di mall kan sebenarnya kayak lu sekali makan 50-70 ribu ya kan. Ini di tendaan aja 100.000 dan rame pak. Iya Itu sih. steak. Iya. Nah gua itu jauh di bawah itu. Nah kesannya lebih murah. Jadi sekarang kalau di Jakarta lah ya, di Indonesia lah, gue yakin kalau makan enak nggak perlu di tempat yang bagus. Nah ini salah satu perks di gue juga. Karena gue tendaan, gue nggak terlalu melihat ke hospitality gitu. Kalau ngomongin hospitality, kayak misalkan coffee shop. Coffee shop harus didesain sedemikian rupa supaya orang nyaman di situ, supaya stay di situ. Iya. Terus nggak kemana-mana, ya kan? Untuk biaya dekornya udah mahal. Ya, wifi segala Kadang-kadang macam. gue suka bingung sih BEP-nya kapan ya. Itu dia. Sekarang kalau bandingin kita sendiri deh, Iya. lu beli kopi satu, harganya 50.000, nongkrongnya berapa lama? Bisa lama sih, Ya. karena minum kopi kan nggak bisa langsung gelek, nggak bener kan? mungkin. Pelan-pelan kan? Pelan-pelan Sambil santai. laptopan. Karena memang istilah ya lo kalau ngopi ya nyantai, emang buat ngobrol, bukan buat buru-buru kemana-mana dikejar-kejar waktu. Iya. Nah, terus udah ngomong 50.000 70.000, abis itu lu sambil laptopan nyolok lagi. Listriknya makan. Iya. Belum wifi lagi. Udah nongkrong 3 jam 2 jam. Turnovernya sedikit. Iya. Padahal modalnya capex-nya tuh gede banget buat coffee shop. Gede banget. Lu tau gak sih kalau misalnya pencinta coffee shop itu dia sangat melihat mesin kopi yang ada di depan. Iya. Mesin kopi tuh nggak murah ya. Itu jadi serata buat coffee shop. Bener. Ya. Kalau makin mahal itu makin enak nilainya dan makin skena lah. Iya ibaratnya, benar. gitu. Mesin kopi aja bisa 300 juta pak. Iya benar. 500 juta gitu. Mahal banget. Gue tahu gitu. banget itu. Terus muternya sedikit. Nah makanya enaknya bisnis tendaan, orang tuh nggak lama-lama nongkrong di situ. Benar. Paling abis makan, abis itu ngobrol bentar, ngerokok, cabut. Iya. Karena ngapain? Orang panas. Iya. Terus nggak begitu bersih. Yang penting gue makan udah kenyang kan. Jadi substitution konsumennya cepat ya. Bener, turnovernya tinggi gitu. Iya. Jadi nggak perlu kayak gue bikin hospitality harus lama stay gitu. Kalau lu bikin yang hospitality berarti lu harus gedein basket size-nya. Iya. Basket size-nya berarti lu harus order banyak. Berarti keuntungan yang didapatkan dari satu menu itu harus gede banget. Makanya makanan di coffee shop itu mahal-mahal. Bisa makanan itu 80.000, 90.000. Iya, memang. Ya karena lu stay-nya lama pak gitu. Turnovernya sedikit gitu kan. Itu bisa dibilang nggak layak lagi. Iya. Jauh banget. Porsinya dikit banget. Iya. Si kenyang tuh kan. Nah, Ref, bulan ini lo mau buka di Tebet ya? Di Tebet, Di insyaallah. Di dekat mana nih boleh lo? Di Mungkin kalau ini tayang juga udah buka sih. Maksudnya udah mungkin beroperasional akan, sih. Beroperasional. Dalam waktu dekat lah, 2 minggu lagi lah. Di daerah? Maksudnya di dekat Tebetnya Tebet tuh mana? kalau misalkan dari 115 kan masuk ke dalam tuh gang-gang gaul tuh. Mentok belok kanan. Mentok belok kanan, lampu merah pertama belok kanan. Oh. Situ. Itu skalanya lebih gede, lebih luas. Gandaria lah ya. Oh, itu lumayan dong, Bisa 15 kursi lah. 15 Iya. sorry. Nah, ada nggak sih? Ini kita ngobrol lagi. Ini ada nggak sih mentor lo buat dalam berbisnis, Ref? Gua sama partner gua tuh belajar dari Rex Marindo. Itu ownernya dia punya kelas namanya Foodies. Dia pioner di industri F&B lah. Dia nih yang punya Rex Marindo nih yang punya Abnormal. Oh, Gitu. Jadi pengalaman udah banyak. Terus akhirnya dia buka kelas untuk F&B bisnis. Jadi kalau orang-orang di Indo tuh biasanya kalau belajar F&B dari Foodies ini. Iya. Ada kurikulumnya tersendiri gitu. Silabusnya tersendiri lah ya. Belajar dari dia. Selain itu lo untuk melihat sebagai panutan street food gitu, lo awal-awal ada nggak sih? Ada dari kompetitor pastinya yang mulai lebih dulu yang tadi ya. Gue ngeliat marketnya masih besar dan mereka generasi baby boomer, ya udah gue ambil dan sekarang gue jadi market leadernya gitu. Jadi lo rangkum aja tuh ya kan beberapa kekurangannya nih dia yang bener di Jepangan gitu ya. Kayak gitu. Ref, karena ini namanya YouTube mau jadi apa nih, dunia udah akhir, seru banget ngobrol Jepangan ini bisnis lo. Kira-kira di Jepangan mau jadi apa ke depannya sih, Ref? Kira-kira mau jadi yang lebih besar, akan buka di mall lah, kita nggak ada yang tahu, di food court atau di luar-luar kota gimana, Ref?
Oke, jadi pada dasarnya gue buka bisnis F&B ini dan sebenarnya bisnis sih. Gue pengen buka lapangan pekerjaan, setidaknya buat 1.000 orang. Karena lucunya kita nih capital city of Indonesia, Jakarta tuh penduduknya sekitar 10 juta ya. Terus kemampuan literasi kita seharusnya lebih bagus dibandingkan kota-kota lainnya. Iya gak sih? Karena kita sekarang belajar tuh gratis sampai SMA, sampai 12 tahun. Dan lucunya banyak pegawai-pegawai yang di Jakarta Selatan ya, ngomongin Jakarta Selatan bukan Jakarta Utara, Timur atau pinggiran. Banyak di lingkungan dia yang gak bersekolah men. Wow. Jadi udah gitu banyak lulusan SMP, SMA. Terus padahal ini kita bicara skupnya Jakarta ya. Jakarta dan Jakarta Selatan nih. Iya. Terus banyak yang gak sekolah. Literasinya jadi rendah banget dong. Terus banyak kejadian-kejadian atau permasalahan yang terjadi yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan kita. Let's say hamil di luar nikah. Terus abis itu nikahnya muda banget, 16 tahun udah nikah. Terus abis itu ada yang hamil nih, terus nggak bisa bayar biaya persalinan, dan apa yang dilakukan? Ngejual anaknya. Gue pas denger itu mau nangis gue. Iya sih. Bayangin lu ada seorang ibu yang udah hamil 9 bulan, makan udah merhatiin kandungannya, terus mendekati hari H, dia nggak ada duit, dijual anaknya. Gila. Dijual men, dijual. Masa jadi itu ada yang nampung? Ada yang nampung. Masa kayak gitu? Udah dia ya udah gitu aja. Masa ini ibu ke anak loh. Iya paham gue. Kita sampai hal itu terjadi gitu. Fenomena itu nggak bisa lo bayangin sih sebelumnya. Nggak bisa dibayangin. Iya, gitu. gue juga dengar lumayan kaget sih. Ini Jakarta Selatan men. Gitu. Jadi banyak banget orang yang nggak bekerja, orang yang nggak bersekolah. Makanya butuh entrepreneur yang bisa menyerap semua lini pekerjaan. Iya. Let's say gue ngambil contohnya gini. Apa yang dilakukan Gojek adalah udah benar. Dia menyerap tenaga driver. Driver itu kan nggak, setidaknya kasarnya adalah itu grassroots banget lah. Nggak butuh S1, S2. Yang penting lo ada motor, mau kerja ya udah jadi tuh. Iya. Nah, jadi low tiernya diserap tuh. Terus mid tiernya kan dia ada operasionalnya, ada yang ngurusin aplikasinya. Terus yang high tiernya ya ada petinggi-petingginya. Lulusannya kan ya Harvard, universitas bagus di luar negeri gitu. Jadi semuanya diserap. Itu juga jadi salah satu alasan kayak perusahaan-perusahaan rokok mempekerjakan buru-burunya, karena itu buat menyerap tenaga kerja. Menyerap semua ya sampai ke bawah-bawah ya. Benar. Jadi gue endgame-nya adalah buka lapangan pekerjaan apapun itu. Nah di sini gue ada di Jepangan dan kebetulan gue ada bisnis satu lagi, Better Shape. Dia functional training kayak F45 gitu. Gue sebetulnya lumayan kaget lo yang punya Better Shape. Iya. Gue mau di situ tadinya. Coba lah nanti kita ngobrol lagi. Iya. Gue lumayan kaget loh. Lo yang punya Better Shape. Kemarin itu gue tuh sempet training di situ. Sempet training. Tapi beberapa bulan silam lah. Oke. Terus gue kayaknya boleh nih bootcamp di situ. Karena gue dulu kan pernah ngurusin badan. Sekarang gue merasa gila, gue bapak banget. Gue payah nih. Gue mau ke Better Shape gitu, tapi emang belum gue jangkau lagi gitu. Ya terus ada. Jadi mau apapun itu gue akan buka lapangan pekerjaan minimal 1.000 orang. Nah, karena angkatan lulusan kita, produktif kita itu per tahunnya ada 2,5 juta orang. Jadi butuh 2.500 entrepreneur yang ngebuka 1.000 lapangan pekerjaan gitu. Dan Pak Erick Thohir bilang belum lama karena IoT terus AI kind of things, lapangan pekerjaan tuh berpotensi 80 juta lapangan pekerjaan kehilangan gitu. Gila. Jadi emang butuh banget entrepreneur gitu. Gue selalu encourage karena kebetulan gue ngajar juga di LSPR, jadi di fakultas bisnis. Gue encourage siswa-siswa gue untuk jadi entrepreneur. Lu boleh lulus dari sini kerja dulu, mungkin 3 tahun sampai 5 tahun buat cari pengalaman pengalaman dan tahu sistem kerjanya kayak gimana, terus habis itu struktur organisasi kayak seperti apa gitu. Terus lu bikin bisnis. Karena kalau lu jadi entrepreneur, lu nggak mau jalan ke mana boleh, nggak perlu fleksibel. Lu hari ini ke Bali gitu. Bisa kerja remote gitu. Benar-benar waktu lebih banyak untuk keluarga. Biasanya gitu. kayak gitu. Jadi karena the perks of lu kerja sama orang, lu nggak mungkin dihargain lebih kecil daripada value lu. Jadi misalkan lu marketing nih, target lu 1 miliar. Gak mungkin dong lu digaji 1 miliar. Paling lu gaji 10 juta 15 juta. Gak jauh. Tapi kan perusahaan nerimanya 1 miliar. Ya kan? Ya lu mau minta berapa aja gue kasih aja gitu. Jadi pasti kayak mendingan lu jadi bos lu sendiri aja. Benar gitu. Paling enak lu jadi bos lu sendiri. Iya benar-benar.
Ref, thank you banget. Sumpah ini obrolan banyak banget sebetulnya. Cuman karena durasi Ref, gue sebetulnya banyak yang ingin bertanya, tapi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you banget Ref. Udah main di Mau Jadi Apa. Semoga Jepangan makin lancar, makin besar, ya, makin berkah buat orang lain. Begitupun juga dengan Better Shape dan bisnis-bisnis lainnya lagi. Thank you banget sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?